Renungan Harian Ilustrasi Inspirasi dan Ayat-ayat Alkitab. Hidup tanpa kepahitan. 1. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja, dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Keluaran pukul 1:13-14. Dari pembacaan firman hari ini dinyatakan bahwa iblis memakai Firaun untuk memahitkan hati bangsa Israel dengan pekerjaan yang berat dan kejam. Kekejaman orang-orang Mesir membuat bangsa Israel mengalami kepahitan yang luar biasa. Bangsa Israel adalah contoh nyata dampak buruk yang ditimbulkan oleh rasa pahit yang terpendam bertahun-tahun di dalam hati. Perlakuan kejam bangsa Mesir benar-benar menorehkan luka mendalam di hati mereka. Kepahitan itu bisa digambarkan seperti sebuah akar. Akar tidak bisa dilihat karena berada jauh di dalam tanah, tapi kita dapat merasakan dan melihatnya dari buah yang dihasilkannya. Akar yang pahit menghasilkan buah yang pahit juga. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Matius pukul 12:34b-35. Karena itu kita harus bisa menjaga kondisi hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal pukul 4:23. Karena hatinya teramat pahit, bangsa Israel pun menunjukkan sikap yang memberontak kepada Tuhan. Bagaimana supaya terbebas dari kepahitan hati? Semua tergantung bagaimana kita menyikapi setiap permasalahan yang terjadi. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri demikianlah ia. Amsal 23:7a. Kita harus membuat suatu tindakan nyata untuk melepaskan diri dari belenggu kepahitan itu. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Ibrani pukul 12:15. Akar pahit akan semakin tumbuh subur apabila kita hidup jauh dari kasih karunia Tuhan. Hanya oleh kasih karunia Tuhanlah kita dituntun kepada kehidupan yang terbebas dari kepahitan. Maka dari itu bukalah hati dan izinkan Roh Kudus memimpin langkah hidup kita. Jika senantiasa dipimpin Roh Kudus, hati kita akan terbebas dari kepahitan. Hidup tanpa kepahitan. 2. Hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Mazmur 73:21. Jika kita menyadari bahwa dalam menjalani hidup ini kita tidak sendiri, maka seberat apapun masalah, kesesakan, atau penderitaan tidak akan memahitkan hati kita. Kita harus selalu ingat bahwa ada pribadi yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita, yaitu Tuhan Yesus. Janji-janjinya kepada kita, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Ibrani 13:5b. Inilah yang seharusnya menguatkan dan menghibur kita.
Kita tidak perlu takut dan khawatir bahwa Tuhan akan meninggalkan atau membiarkan kita, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ibrani 13:6. Karena itu bangunlah persekutuan yang karib dengan Tuhan setiap hari. Saat kita tinggal di dalam hadirat-Nya, kita akan selalu diingatkan bahwa Tuhan selalu ada di pihak kita dan menyertai kita, bahkan penyertaan-Nya atas kita sampai kesudahan zaman. Baca Matius 28:20. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ibrani 12:2. Percayalah bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita, dan pada saat yang tepat Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik. Baca 1 Korintus 10:13. Seringkali ketika situasi-situasi di sekitar kita tampak begitu buruk dan tidak sesuai harapan, arah mata kita semata-mata tertuju kepada masalah, bukan kepada Tuhan dan janji firman-Nya, sehingga hari-hari kita pun dipenuhi kepahitan. Kepahitan sama sekali tidak membawa dampak positif dalam hidup kita, sebaliknya, ia hanya akan merusak dan menghancurkan. Selama kita hidup dalam kepahitan berarti kita belum sepenuhnya hidup sebagai manusia baru melainkan masih mengenakan manusia lama. Bukankah setiap orang yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru? Baca 2 Korintus 5:17. Oleh karena itu mari kita buang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan juga segala kejahatan. Baca Efesus 4:31. Saat kita membuang segala kepahitan, kita akan mendapatkan sukacita, damai, dan hal-hal baik lainnya. Hidup kita terlalu berharga bila diisi dengan kepahitan hati. Melemparkan mutiara kepada babi. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Matius 7:6. Perikop dengan hanya satu ayat dalam Alkitab TB 1974. Sebuah perintah yang penting untuk direnungkan sehingga perkara yang berharga itu tidak menjadi sia-sia. Benda kudus bisa berupa barang atau makanan. Perintah untuk tidak diberikan kepada anjing adalah yang dalam bentuk barang. Anjing tidak akan bisa menerima atau menggunakan barang tersebut, dengan demikian, barang itu pada akhirnya menjadi sia-sia. Apabila yang kudus dalam bentuk makanan itu diberikan kepada anjing, maka itu bisa bermanfaat bagi anjing. Tetapi hal ini pun sebaiknya dipertimbangkan sebab yang kudus itu tidak diperuntukkan bagi anjing. Mutiara tidak berharga bagi babi dan tidak ada gunanya memberikannya kepada babi. Melemparkan mutiara kepada babi menggambarkan hubungan yang keras antara babi dengan pemiliknya. Kemarahan itu berakibat membuang mutiara, hidup yang berharga, jadi sesuatu yang hina, diinjak oleh babi itu.
bahkan bisa menyebabkan kecelakaan akibat permusuhan. Babi itu berbalik dan menggigit yang melemparnya. Dalam pengertian lurus, memberi mutiara kepada babi bisa diartikan sebagai tindakan yang baik itu tidak akan berguna jika dilakukan kepada orang yang tidak menghargainya. Orang yang berharga adalah yang mampu melakukan hal-hal yang baik dan mampu memahami dengan baik serta menerima dengan baik segala sesuatu yang terjadi kepadanya. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik, sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Mazmur 37:16-17. Ilustrasi, sungai dan gunung batu. Sebuah alir sungai yang jernih meluncur deras dari puncak pegunungan, mengalir lurus dengan penuh semangat menuju samudra luas yang menjadi tujuan utamanya. Namun di tengah perjalanannya, langkah sungai itu mendadak terhalang oleh dinding gunung batu granit yang sangat besar dan kokoh. Tidak ada celah sama sekali untuk menembus batu raksasa tersebut. Awalnya, aliran air itu mencoba memaksakan diri. Ia mendobrak dan menghantam dinding batu itu berkali-kali dengan sekuat tenaga. Namun, gunung batu itu tetap berdiri kaku tanpa bergeser sedikit pun. Benturan keras itu justru membuat air sungai menjadi keruh, berbuih tajam, dan pusarannya terombang-ambing frustrasi di tempat yang sama. Sadar bahwa ia tidak akan pernah bisa menghancurkan batu granit tersebut, sungai itu akhirnya berhenti melawan. Ia menurunkan gejolak amarahnya, membiarkan alirannya menjadi tenang, lalu menyerahkan arah jalannya menyusuri lekukan di kaki gunung itu. Alirannya berbelok tajam, memutar jauh masuk ke dalam sebuah lembah gersang dan tandus yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Pada mulanya, sungai itu merasa gagal dan sedih. Ia menganggap belokan jauh itu sebagai penundaan yang merugikan dan menyia-nyiakan tujuannya untuk segera sampai ke laut lepas. Namun, ketika alirannya memasuki lembah gersang tersebut, keajaiban mulai terjadi. Air jernih yang membasahi tanah kering itu membuat benih-benih yang lama terendam di bawah pasir mulai bertunas. Pepohonan hijau tumbuh rindang di sepanjang tepi sungai, bunga-bunga liar bermekaran, dan kawanan hewan berbondong-bondong datang untuk minum. Lembah yang tadinya mati dan terabaikan, seketika berubah menjadi padang hijau yang penuh dengan kehidupan. Setelah melintasi jalur belokan yang panjang itu, aliran sungai tersebut akhirnya sampai dan menyatu dengan samudra luas, tetapi ia bukan lagi sebagai sungai yang terburu-buru dan egois tetapi sebagai aliran yang telah meninggalkan jejak kehidupan dan keindahan di sepanjang jalannya. Dalam merencanakan kehidupan, kita sering kali menentukan garis lurus versi kita sendiri menuju impian dan cita-cita. Namun, tidak jarang di tengah jalan, langkah kita terhentikan oleh gunung batu, seperti rencana yang gagal, pintu kesempatan yang tertutup rapat, atau perubahan situasi yang tidak bisa kita ubah. Ketika hal itu terjadi, reaksi pertama kita seringkali adalah marah, menolak kenyataan,
dan memaksakan kehendak hingga batin kita menjadi keruh oleh kepahitan. Kita menganggap hambatan dan belokan jalan tersebut sebagai kegagalan atau penundaan yang sia-sia. Padahal, belokan jalan yang diizinkan terjadi dalam hidup kita seringkali menyimpan maksud yang jauh lebih besar. Di dalam jalur memutar yang tidak kita rencanakan itu, seringkali Tuhan sedang memakai hidup kita untuk menyegarkan orang lain, melatih kelembutan hati, dan membawa dampak positif di tempat-tempat yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Jangan panik ketika jalanmu harus berbelok. Percayalah bahwa selama kamu menjaga hatimu tetap jernih, belokan tersebut akan membawamu sampai ke tujuan akhir dengan membawa keberkahan yang berlimpah. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amsal 16:9